Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah menghidupi Injil di dalam keluarga. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin mengajak Anda semua membaca secara bersama-sama, yaitu di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya ingin membacakan bagi kita semua. Galatia 6 ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui Paulus, khususnya bagian penutup dalam kitab Galatia, biarlah firman-Mu, isi hatimu boleh kami kenali, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Khususnya ketika kami akan membahas tentang Injil yang harus dihidupi di dalam keluarga. Tolong kami Tuhan untuk bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kitab Galatia yang kita baca tadi adalah bagian penutup. Paulus sudah panjang lebar menuliskan isi hatinya kepada jemaat di Galatia. Ia melihat pada waktu itu ada permasalahan-permasalahan yang harus ia urusin, dan ia harus menuliskan satu panduan pastoral bagi jemaat di Galatia. Dan yang menarik adalah bagian dari penutup kitab Galatia, surat Galatia itu tidak hanya ditutup dengan perkataan-perkataan yang sifatnya romantisme begitu ya, relasi, ya aku sudah menulis ini itu, kamu terima ya, nanti kalau ada yang salah-salah tolong maafkan aku ya. Tidak, tetapi justru bagian firman Tuhan atau surat kepada Galatia itu ditutup dengan sebuah ketegasan, sebuah posisi yang ditegaskan oleh Paulus bahwa ia mau bermegah di dalam Injil Kristus Tuhan. Itu yang sebenarnya, bukankah itu yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana Injil diberitakan atau Injil dihidupi di dalam keluarga. Betul-betul tegas di sini kita akan melihat posisi Paulus yang begitu kuat dalam pemberitaan dan menghidupi Injil itu sendiri. Tetapi sebelumnya saya ingin memulai pembahasan firman pada hari ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. Tolong Anda jawab dengan jujur. Kalau kita diajukan oleh pertanyaan berikut ini, topik apa yang paling sering dibicarakan di keluarga Anda? Topik apa yang paling sering dibicarakan di dalam keluarga Anda? Kira-kira apa? Apalagi yang up to date sekarang gitu. Apakah Anda di dalam keluarga Anda suka bicara tentang kuliner, makanan? Apakah keluarga Anda suka bicara tentang prestasi-prestasi gitu kan? Jadi yang diomongkan adalah, yang dibicarakan adalah biografi tokoh-tokoh yang hebat? Ataukah yang topik apa yang paling sering dibicarakan dalam keluarga Anda? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya yang menyambung dari bagian itu adalah,
hal membanggakan apa yang sering Anda itu ceritakan kepada anak-anak Anda? Apakah hal yang begitu membanggakan Anda dan Anda itu sering kali ceritakan itu berulang-ulang kepada anak-anak Anda? Wah, papi ini loh bangga karena ini, karena ini. Silahkan Anda jawab pertanyaan ini dengan jujur. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, atau mungkin menawarkan sebuah jawaban bagi pertanyaan itu. Pernahkah Anda berpikir demikian? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah berpikir jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu? Kalau kita ditanya tentang topik apa yang paling sering dibicarakan di keluarga kita, hal membanggakan apa yang terus berulang-ulang diceritakan di keluarga kita. Kalau saya berkata, satu kata, topik itu adalah tentang salib. Salib. Apakah itu menjadi topik yang sering dibicarakan di keluarga Anda? Apakah salib itu menjadi sebuah cerita yang dibangga-banggakan, cerita yang begitu spektakuler, yang begitu pada waktu kita menceritakan dengan penuh sukacita kepada anak-anak kita? Ya, saya tidak salah menyebut salib. Memang kelihatannya salib itu adalah sebuah peristiwa yang menyedihkan. Hukuman, kalau kita ingat salib itu hukuman. Yesus mati di kayu salib dalam posisi yang begitu menderita, yang begitu menyedihkan. Tetapi kalau saya berkata salib menjadi jawaban bagi topik yang paling sering kita bicarakan di keluarga, atau menjadi hal yang dibanggakan, saya menyebutkannya bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena itulah yang Paulus katakan di dalam kitab Galatia 6 ini di ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-14. Anda boleh garis bawahi ayat di dalam Alkitab Anda boleh tandai Alkitab Anda. Di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah atas hal yang lain. Ya, hal yang lain itu disebutkan di sebelumnya. Ya, prestasi-prestasi keagamaan dan segala sesuatu yang sedang diperdebatkan di dalam jemaat Galatia pada waktu itu. Tapi perhatikan, Paulus berkata bahwa aku hanya akan bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat yang indah yang harus kita renungkan. Apa sih maksudnya? Paulus sedang berkata ada sebuah kehidupan yang bermegah, satu kehidupan yang bersorak-sorai kalau bicara tentang karya salib Tuhan Yesus. Luar biasa sekali ini. Ini satu kalimat yang kita perlu renungkan. Kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi yang saya ajukan, seharusnya mungkin ya di rumah Paulus, kalau Paulus itu anggap saja Paulus berkeluarga, di dalam keluarga Paulus, mungkin topik yang paling sering dibicarakan oleh Paulus adalah salib Kristus. Di dalam tim kerja Paulus, dalam tim pelayanan, bahkan tentu kita tahu kepada siapapun yang Paulus temui, Paulus begitu membanggakan yang namanya salib. Ya, bermegah itu artinya membanggakan karena terus terpesona. Paulus itu begitu bangga karena dia itu tidak bisa melepaskan rasa kagumnya kepada karya salib Kristus. Ia selalu terpesona, ia selalu terkagum-kagum. Wow, karya salib Kristus. Sehingga ia membanggakannya. Ia terus memberitakannya, ia menceritakannya. Dan oleh sebab itu di pasal yang ketiga di ayat yang pertama dalam kitab Galatia, pasal yang ketiga di pasal ketiga ayat yang pertama kitab Galatia dikatakan demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini adalah sebuah teguran yang keras. Siapakah yang telah mempesona kamu? Tanya Paulus. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Sebenarnya Galatia 6 ayat 14 ini sedang menjawab apa yang terjadi yang seperti yang dituliskan oleh Paulus di pasal yang ketiga di ayat yang pertama tadi. Rupanya pada waktu itu di dalam kehidupan jemaat Galatia ada hal-hal lain yang
mengalihkan pandangan dari jemaat Galatia kepada salib Kristus. Ada hal lain yang memesona kehidupan mereka, sampai Paulus harus tanya, siapa yang punya pesona yang lebih dari Yesus? Dan Paulus katakan Yesus itu sudah digambarkan dengan terang. Dan di ayat yang ke-14 dari pasal yang ke-6 ini, Paulus dengan jelas bahwa yang harusnya punya pesona yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini luar biasa, bermegah di dalam salib Kristus. Itulah Injil. Kalau kita mau menghidupi Injil di dalam kehidupan ini, kalau kita mau Injil itu betul-betul menjadi gaya hidup yang kita hidupi, yang menjadi berita dalam setiap perkataan kita, maka itu harus dimulai dengan sikap hati yang jelas, bermegah di dalam karya salib Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah benar salib itu juga menjadi hal-hal yang kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita ini terus terpesona dan membanggakan karya salib Tuhan Yesus itu? Paulus terus terpesona, dia terus terkagum-kagum sehingga ia bermegah, ia membanggakan salib Tuhan Yesus itu. Apakah engkau terpesona dengan salib Kristus? Apakah engkau terus terpesona, terkagum-kagum dengan karya Yesus yang mati di atas kayu salib untuk hidupmu, sehingga engkau bermegah di dalamnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masuk misalnya di dalam pendidikan keluarga misalnya, atau pendidikan Kristiani, ya, di dalam dunia pendidikan itu terjadi pergeseran. Ini saya ingin sharing sedikit, ya, tetapi nanti saya juga akan memberikan usulan. Dalam pendidikan itu dulu sifatnya adalah subject oriented atau materi. Yang penting itu materi disampaikan, yang penting orang itu mendapatkan materi banyak, jadi mengerti banyak. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan khususnya di Indonesia juga mulai bergeser. Dan tentunya pendidikan di dalam gereja dan pendidikan keluarga juga bergeser. Mulai muncul satu tren yang namanya students oriented. Jadi pusat dari orientasi dari pendidikan itu adalah murid sendiri. Murid yang harus menjadi tujuan dari pendidikan. Murid itu harus menjadi orang yang mampu, yang capable, ilmunya bisa diterapkan dalam hidupnya, menjadi anak-anak yang skillful, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang Injil yang harus didasari pada sikap hati yang bermegah atas karya salib Kristus, Yesus Sang Penyelamat itu, saya menawarkan seharusnya orientasi pendidikan itu harusnya Savior oriented. Maafkan saya, ini saya membuat istilah-istilah sendiri, tetapi biarlah kita bisa mengingat ini. Seharusnya begitu juga di dalam pendidikan, apalagi dalam pendidikan keluarga. Kita masing-masing harusnya menjadi Savior oriented. Apa maksudnya? Orientasi pendidikan keluarga, orientasi orang tua dalam mendidik anak-anak harusnya itu jelas, yaitu anak-anak itu bertemu dengan Sang Juru Selamat mereka. Yesus itu menghampiri mereka, Yesus itu menyelamatkan mereka, Yesus itu hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Itulah yang harus kita rindukan. Itulah kehidupan yang bermegah di dalam karya salib Kristus. Kita terpesona, kita terus membanggakan, dan kita mendoakan itu juga terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam keluarga kita. Terpesona. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat Paulus itu terpesona dengan karya salib Kristus? Ya jelas, salib Kristus itu menebus dosa kita. Yesus menebus dosa kita, hukuman dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Betul sekali, kita dibebaskan dari hukuman. Bahkan maut sudah menyingkir dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita. Tetapi dalam kitab Galatia ini, Paulus juga memberikan makna dari karya salib Kristus yang membuat dia begitu terpesona dan terus terpesona. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita melihat, maka makna salib Kristus itu, atau makna karya salib Yesus itu terlihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 di kalimat selanjutnya. Dikatakan di situ, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku,
dan aku bagi dunia. Paulus dengan jelas katakan, karena salib Kristus, dunia itu sudah disalibkan bagiku, dan aku juga sudah disalibkan bagi dunia. Artinya ia sudah dipisahkan, ia sudah tidak punya hubungan lagi dengan dunia. Bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan, aku ini ciptaan baru, aku sudah baru, aku bukan yang ciptaan yang lama lagi, yang rusak oleh dosa, yang dulu begitu terikat dengan dunia. Aku sudah lepas dari dunia. Apa maksud Paulus? Dalam teologi Paulus, kalau kita membaca surat-surat Paulus, maka dalam teologi Paulus kita mendapati bahwa ketika Paulus menggunakan kata dunia atau menggunakan istilah dunia, itu dia sedang bicara tentang hidup yang berseteru dengan Allah. Dunia yang rusak oleh dosa ini adalah satu kehidupan yang berseteru, bermusuhan, perseteruan dengan Allah. Dan ketika Paulus berkata di ayat yang ayat yang ke-14 dan 15, ciptaan baru tadi, dia berkata sudah disalib dari dunia. Itu artinya apa sih? Paulus sedang berkata bahwa karya salib Yesus telah dan terus melepaskan kita dari kehidupan yang lama yang selalu berseteru dengan Allah, tetapi sekarang membawa kita kepada kehidupan yang baru yang bersetuju dengan Allah. Inilah satu kekaguman akan karya salib Kristus. Aku ini dulu musuhnya Allah, aku ini dulu berseteru dengan Allah, tetapi karena karya salib Kristus sekarang aku bisa bersetuju dengan Allah, aku bisa sepakat dengan apa yang Allah katakan. Manusia itu pada waktu ia dikuasai dosa, ia memang punya kehendak bebas. Tapi tahukah Anda, kehendak bebas manusia itu cuma satu tujuannya, arahnya, yaitu selalu menentang Allah. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan dirinya, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelesaikan pelanggaran kita. Dan oleh sebab itu ketika kita boleh menerima karya salib Kristus, pada saat itulah kita dimampukan, kita telah dimampukan dan akan terus dimampukan untuk kita tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah, tetapi kita bisa bersetuju dengan Allah. Bahkan Yohanes 1 ayat 12 jelas katakan, oleh karena karya salib Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, indah sekali. Inilah yang membuat Paulus terpesona. Bayangkan dia dulu memusuhi Yesus, tentu kita ingat cerita itu. Ia sampai Yesus mendatangi ia di perjalanan menuju ke Damsyik. Sejak saat itu ia tak lagi berseteru dengan Allah, karena salib Kristus yang menguasai kehidupan Paulus. Justru ia bersetuju dengan Allah. Satu kehidupan yang begitu indah kalau kita ada di dalam keluarga Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah satu makna karya salib Kristus yang harusnya membanggakan hidup ini. Nanti kita akan lihat bagaimana ini bisa kita hidupi secara praktis juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya ingin terus melanjutkan makna salib Kristus yang diungkapkan oleh Paulus khususnya kepada jemaat Galatia. Tadi kita sudah menemukan bahwa karya salib Yesus itu telah dan terus melepaskan kita, melepaskan jemaat Galatia, melepaskan Paulus dari kehidupan lama yang berseteru dengan Allah, dan membawa kita hari ini, saat ini, dan sampai kita ini nanti berjumpa kembali dengan Bapa kita di surga itu, untuk kita bisa bersepakat dan bersetuju dengan rencana-rencananya. Ini satu makna yang indah, bukan? Kalau kita bisa memahami ini, wah, makanya Paulus bisa berkata, aku bermegah di dalam karya salib Kristus. Kita tidak akan pernah lupakan karya salib Kristus yang begitu indah ini. Tapi kita juga melihat, kalau kita bicara tentang makna karya salib Kristus, yang kedua kita bisa dapati, khusus kepada jemaat Galatia, Paulus itu menuliskan di dalam Galatia pasal yang kedua, di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba baca kembali ayat ini. Yesus di atas kayu salib, ia menunjukkan kasihnya kepada kita. Seteru Allah,
Kita ini adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Tetapi karena kasihnya, Yesus itu di situ disebutkan menyerahkan dirinya untuk kita. Tetapi yang luar biasa adalah apa hasil dari penyerahan diri anak Allah yang mengasihi kita. Dikatakan di situ, aku hidup bukan untuk aku sendiri, melainkan Kristus. Makna karya salib Kristus di sini kita bisa melihat bahwa oleh karya salib Yesus itu telah dan terus memampukan kita untuk mematikan keangkuhan hidup ini. Manusia berdosa itu adalah manusia yang jatuh di dalam penyembahan kepada dirinya sendiri, yang menganggap bahwa dirinya adalah yang layak menjadi Allah, menjadi pusat dari alam semesta, dirinya. Makanya jangan heran ya, kita perlu mendisiplin anak-anak sejak kecil. Kenapa? Karena anak-anak lahir di dalam dosa, dalam hakikat dosa yang selalu egois. Ya, apalagi kita hidup di dalam dunia yang memompa keegoisan itu, sehingga orang itu menjadi semakin egois, akunya semakin besar, self-nya itu semakin besar. Self-actualization, aktualisasi diri itu menjadi tema yang harus diperkuat bahkan di dalam dunia pendidikan. Tentu kita harus berhati-hati dengan semuanya itu, karena sebenarnya keakuan itulah awal dari kejatuhan dosa. Tetapi oleh karya salib Kristus, luar biasa, Paulus bisa berkata, karena aku melihat Yesus yang bahkan pada waktu itu tidak mementingkan dirinya sendiri, ia menyerahkan dirinya mati di kayu salib karena kasihnya kepada aku. Oleh sebab itu sekarang, kalau aku sudah hidup di dalam karya salib Kristus, Paulus katakan, aku yang hidup ini bukan aku lagi, yang hidup ini bukan Paulus lagi, yang hidup di dalamku sekarang adalah Kristus. Kristus hidup di dalamku. Kristus hidup dalamku. Ini senada dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Matius 10 ayat 38. Bukankah dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang menyebut dirinya murid Yesus, adalah mereka yang memikul salib setiap hari dan menyangkal diri. Dan puji Tuhan, oleh kuasa karya salib Kristus, kita dimampukan untuk boleh menyangkal diri, untuk mematikan keangkuhan hidup kita. Kita sudah tidak bisa sombong lagi. Kita sadar bahwa hari ini kita ada, itu semua karena salib Kristus. Percuma kita mendapatkan semuanya kalau Yesus tidak mati untuk kita. Maka semua yang kita punya di dalam dunia ini, semuanya itu sia-sia. Karya salib Yesus telah dan terus memampukan kita untuk mematikan keangkuhan hidup. Di dalam bagian yang lain, dalam surat kepada Galatia yang pertama, Paulus sedang menggambarkan bahwa dunia itu sudah disalibkan. Ya, dia sudah tidak terikat lagi oleh dunia, perseteruan dengan Allah. Tapi sekarang aku tidak berseteru lagi dengan Allah, aku sudah setuju dengan Allah. Lalu yang kedua, di sini kita melihat bahwa dirinya sudah disalibkan. Ya, sekarang yang hidup adalah Yesus itu sendiri. Bukan akunya sudah mati, dirinya sudah mati. Dan yang ketiga yang menarik adalah di dalam kitab Galatia, dalam surat yang sama, di pasal yang kelima ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Yang pertama yang disalibkan adalah dunia, yang kedua yang disalibkan adalah diri, self, keangkuhan hidup, dan yang ketiga di sini dicatat kepada surat kepada orang jemaat Galatia, yang dimatikan adalah daging, hawa nafsu, keinginan daging. Ya, kembali pemuasan atas dosa-dosa itu dikatakan oleh Paulus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kita bergumul di dalam dosa, di dalam ancaman dosa, di dalam godaan dosa, dalam keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging yang cemar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan
di ayat yang ke dari pasal yang kelima, di ayat yang ke-19 ya sampai ayat yang ke-21, di situ didaftarkan keinginan-keinginan daging yang cemar di hadapan Allah. Misalnya dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, perseteruan, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oh, jelas sekali. Dan mungkin Paulus melihat itu di dalam kehidupan jemaat Galatia. Dan mungkin Paulus melihat bagaimana jemaat Galatia. Dan Paulus juga menyadari dirinya sendiri bergumul dengan keinginan-keinginan nafsu-nafsu daging itu. Tapi bersyukur Paulus meyakini ia bermegah di dalam karya salib Kristus. Kenapa? Karena karya salib Yesus telah dan terus memampukan dia untuk mematikan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat catatan hidup Paulus, dia menjadi seorang yang dalam tanda kutip hebat. Ya, sepertinya sudah tidak punya keinginan daging lagi. Dia sepertinya hanya mengingini apa yang Allah ingini. Semata-mata Paulus katakan itu bukan karena dia, tetapi kalau nanti kita membaca itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karya salib Yesus yang sudah yang terus memampukan dia melalui pekerjaan Roh Kudus untuk mematikan keinginan daging. Ini penting sekali. Injil adalah berita sukacita bahwa kita ini bisa mematikan keinginan daging kita oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kita, bukan kehebatan kita. Ya, ini bukan pelajaran moralitas, bukan, tetapi ini adalah satu standar moral yang begitu tinggi yang terjadi, yaitu ketika keinginan daging bisa dimatikan, dan semata-mata itu semua karena karya salib Kristus yang akan memampukan setiap kita. Inilah pemahaman Paulus yang begitu indah tentang makna dari karya salib Kristus. Tak heran Paulus begitu bermegah. Tak heran Paulus terus terpesona dengan karya salib Kristus. Tak heran Paulus berkata, aku akan bermegah, aku akan terus bangga. Bahkan hidupnya didedikasikan, dipersembahkan untuk memberitakan karya salib yang begitu indah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tema tentang menghidupi Injil di dalam keluarga. Tadi saya sudah katakan bahwa dengan catatan di dalam kitab Galatia, Injil itu adalah sebuah berita sukacita, yaitu yang ditunjukkan, dipraktekkan dalam sebuah sikap hati yang mau bermegah terhadap karya salib Kristus. Nah, mari sekarang saya ingin memberikan beberapa usulan kepada setiap kita. Bagaimana lalu menghidupi Injil? Bagaimana menghidupi berita karya salib Kristus yang memampukan kita untuk bisa menyalibkan dunia, menyalibkan diri, dan menyalibkan daging? Saya hari ini izinkan saya memberikan 3 usulan bagi keluarga-keluarga yang mendengarkan sharing firman pada hari ini. Mungkin juga bagi anak-anak muda yang akan berkeluarga, ini mungkin bisa disimpan dulu, dicatat, dan nanti pada waktunya bisa dipraktekkan. Apa yang kita bisa lakukan berdasarkan dari Injil yang harus diberitakan atau kebenaran firman pada hari ini? Maka yang pertama saya menawarkan sebuah ide, yaitu mari jadikan momen-momen di dalam kehidupan keluargamu itu menjadi momen-momennya Allah. Sekali lagi, mari jadikan kesempatan di dalam keluargamu, waktu-waktu di dalam keluargamu itu menjadi momennya Allah. Saya minta maaf, saya bukan bermaksud menentang yang namanya me time begitu ya. Oke lah, boleh kita cari me time dan segala macam, kita perlu gitu. Tetapi mungkin yang perlu kita usahakan di dalam keluarga tidak hanya sekedar me time, mungkin juga tidak sekedar family time, tetapi God's time. Apa maksudnya? Biarlah every moment is God's moment. Setiap momen itu menjadi momennya Allah. Tadi yang saya katakan, tadi yang firman Tuhan katakan tadi, Paulus itu bermegah pada karya salib Kristus. Pertanyaan yang saya ajukan di awal itu, topik apa yang paling sering kau dibicarakan di rumahmu? Apa hal yang membanggakan yang sering kau ceritakan kepada anak-anakmu? Seharusnya itu adalah karya salib Kristus. Jadikan, ambil kesempatan, walaupun itu terjadi peristiwa yang menyedihkan di rumah
Anda peristiwa apapun juga, yang menyenangkan juga, ada prestasi yang terjadi, ada kebahagiaan, jadikan semua itu menjadi waktu untuk Anda bercerita tentang Allah, khususnya cerita tentang karya salib Yesus dalam kehidupan setiap kita. Satu kali saya ingat, anak-anak saya itu suka nonton satu tayangan, dan kemudian tayangan musik begitu yang ada lomba-lombanya. Dan satu kali dalam tayangan itu ada satu peristiwa, satu jurinya itu suaminya meninggal, ya. Dan peristiwa meninggal itu kan tentu karena anak saya sudah remaja, jadi mereka bisa baca dan mereka tahu. Tetapi tiba-tiba terbersit hikmat dan satu keyakinan bahwa every moment is God's moment. Maka saya pribadi mengambil waktu itu bersama 3 orang anak saya untuk bercerita justru tentang kematian. Karya salib Kristus itu seharusnya membuat kita tidak perlu takut lagi dengan kematian. Jadi itu menjadi momen, menjadi waktu untuk bisa bercerita dengan mereka. Ayo, ambil waktu, jadikan segala waktu, minta hikmat Tuhan, segala kesempatan di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Entah itu mau family time atau apapun juga, ambil waktu untuk kau bisa bercerita tentang Allah, khususnya tentang karya salib Yesus bagi anak-anakmu. Dan di dalam keluargamu itu topik pembicaraan yang harusnya paling sering dibicarakan dan yang harus dibanggakan adalah salib Yesus yang sudah menyelamatkan mereka, yang begitu bermakna bagi mereka. Yang kedua yang saya usulkan adalah, ayo jadikan rumah itu sebagai tempat terbaik bagi kehendak Allah ditemukan, dijalani, dan digenapi. Sekali lagi saya ulangi, jadikan rumah Anda itu sebagai tempat terbaik bagi kehendak Allah itu ditemukan, dijalani, dan digenapi. Seringkali kita bingung. Saya kumpul dengan beberapa anak muda, melayani anak muda, dan anak muda itu bingung mau jadi apa, berkarir apa, panggilan Allah apa dalam hidupnya. Seandainya ada banyak orang tua yang sadar bahwa tadi dikatakan bahwa dunia itu sudah hilang. Dunia itu sudah disalibkan, tetapi sekarang kita karena karya salib Kristus kita ini sudah bersetuju dengan Allah. Maka ini menjadi kesempatan untuk kita mempraktekkan, kita ini mencari kehendak Allah bagi keluarga kita, bagi hidup kita, ditemukan, dijalani, dan digenapi. Kita bersetuju dengan kehendak Allah itu. Oleh sebab itu latih anak-anakmu untuk menemukan kehendak Allah dari hal-hal yang sederhana, bahkan termasuk karir atau panggilan hidup di dalam hidup mereka. Temukan, bahkan nanti pada waktu mencari pasangan hidup, mencari panggilan hidup mereka itu betul-betul bergantung pada kehendak Allah. Mereka mencari dan mereka bersetuju dengan kehendak Allah. Rumah harus menjadi latihan, jadi tempat untuk ini. Kehendak Allah ditemukan, dijalani, dan digenapi. Bahkan ya, mungkin kita perlu bertanya kepada anak-anak, kamu itu besar kepengen jadi apa? Cita-cita, tanya cita-cita. Kadang-kadang Tuhan itu berbicara, dan saya berani meyakini Tuhan juga berbicara kepada mereka secara pribadi. Kita perlu menghargai suara Tuhan itu dalam hidup mereka dan mendoakannya, bahkan memperjuangkannya bersama-sama. Sehingga mereka punya cita-cita itu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dari suara yang mereka dengar dari Bapa mereka sendiri, bukan karena ikut-ikutan. Sekali lagi, untuk menghidupi Injil dalam keluargamu, supaya salib itu, karya salib yang membuat kita ini mampu bersetuju dengan Allah. Jadikan rumahmu itu menjadi tempat terbaik bagi kehendak Allah ditemukan, dijalani, dan digenapi. Dan usul yang ketiga yang saya mau tawarkan adalah bangun budaya mengucap syukur di dalam keluargamu. Bangun budaya mengucap syukur di dalam keluargamu. Kalau tadi karya salib itu memampukan kita untuk mematikan keangkuhan hidup, diri ini sudah disalibkan, diri ini sudah bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, tapi Kristus. Dan juga ketika keinginan daging ini sudah dimatikan, maka kita sadar bahwa semua itu terjadi bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan prestasi-prestasi, kalau kita mendekati Allah itu dengan membawa prestasi-prestasi kita, betapa lucunya, betapa konyolnya kita. Kalau kita mau membawa semuanya itu kepada Allah, bahkan semua keberhasilan, kehebatan kita berani berkata, ini semua karena Engkau Tuhan. Dan mari tunjukkan itu kepada anak-anak kita, kepada anak-anak di rumah. Katakan kepada mereka bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini semua hanya karena belas kasih Allah, karena anugerah, karena semata-mata pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu latih mereka bersyukur. Setiap hari latih bersyukur.
Setiap waktu, ambil waktu, bahkan kalau bisa mereka bisa menuliskan ucapan-ucapan syukur mereka. Inilah 3 usul yang saya sampaikan kepada Anda semua, yang saya tawarkan kepada Anda semua, bagaimana menghidupi satu kehidupan yang bermegah di dalam karya salib Kristus di dalam keluarga Anda. Semoga ini boleh menuntun setiap kehidupan kita. Mari nanti renungkan lagi kitab Galatia, khususnya Galatia 6 ayat 14 ketika Paulus berkata, aku hanya akan bermegah di dalam karya salib Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah hari ini sebagai hamba-Mu, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk menjadikan salib Kristus itu menjadi pusat pembicaraan di dalam keluarga kami. Biarlah itu menjadi kebanggaan, karya-Mu di atas kayu salib, penyerahan diri-Mu di atas kayu salib yang membuat kami menjadi hidup kembali, yang membuat kami diselamatkan, yang menjadikan kami akan menjadi anak-anak Allah. Itu kami mau banggakan, kami mau ceritakan, kami mau jadikan topik pembicaraan yang paling menarik dan sering di dalam keluarga kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih, aku berdoa bagi setiap keluarga yang mendengarkan juga. Biarlah keluarga mereka menjadi tempat di mana kehendak Allah itu ditemukan, dijalankan, dan digenapi. Dan Tuhan, jadikan mereka semua menjadi keluarga-keluarga yang mudah mengucap syukur, karena mampu melihat bahwa segala perkara datangnya oleh karena pemberian Bapa mereka di surga. Terima kasih untuk firman hari ini. Teruslah berbicara bagi kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.